Masih di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Oke. Terus tadi kan kita sudah membahas nih sedikit banyak ya tentang contoh-contoh yang sebetulnya juga bisa diimplementasikan oleh anak muda gitu ya. Nah, kemudian saya sekarang tuh juga pengen ngerti sih yang kemudian apa ya? Sekarang ini kan juga banyak ya, kalau mungkin saya boleh menyebutnya ancaman untuk bangsa kita itu kan banyak hal gitu dari berbagai aspek kayak gitu. Nah kemudian ada tidak semacam nilai-nilai dari awal tadi yang kemudian bisa diterapkan untuk entah itu untuk menghalau ancaman itu atau mengatasi ancaman itu gitu. Jadi anak-anak muda ini kan anak-anak yang butuh pembentukan. Nah siapa yang bentuk? Itu aja. Anak-anak muda itu selalu pengen tampil keren. Ya. Ya kan selalu pengen keren lah. Gendut aja takut kan. Enggak, saya enggak takut. Nah tinggal siapa yang bentuk? Rambut pengen keren. Ternyata suatu ketika narasi yang terbentuk adalah mohak. Maka kemudian anak-anak itu mohak rambutnya. Karena narasi yang dibangun itu tentang mohak. Prakteklah di Indonesia. Tapi karena banyak hujan jatuh juga. Berhenti kan. Anak-anak muda pengen nampil baju yang bagus. Gitu kan. Nah yang kemudian membangun narasi itu adalah pabrik konveksi. 501, Levi's, Lee Cooper. Nah itu yang bangun. Maka kemudian itu menjadi tren. Kayaknya kalau nggak pakai merek itu. Nah semua dia yang bangun. Oke. Kecantikan dibangun. Oke. Yang bangun orang Eropa. Makanya cantik itu putih. Enggak, saya bangga kulit saya itu. Konstruksi Eropa. Konstruksi Eropa ya, tapi ya. Nah, kemudian ada yang bangun. Semua orang punya hidup bergengsi. Yang bangun cerita tentang gengsi itu Perancis. Perancis dia cuma jadi makanya Perancis ini banyak dimarahi karena dia punya kemampuan untuk membangun gengsi. Orang Amerika jual tasnya itu 1 kontainer. Perancis cuma 1 aja dia jualnya. Ya kan? Nah, narasi. Bahkan makanya dalam hal ini agama, anak-anak juga pengen punya agama. Tinggal siapa yang bangun narasi. Oke. Kan kosong. Nah makanya dulu bangsa kita bangun narasi. Narasi itu dibangun. Gitu loh. Dibangun betul. Apakah bangsa ini pasca kemerdekaan akan mengambil model Eropa? Dibangunlah narasi yang sederhana. Salah asuhan. Ya kan? Lahir sebuah novel Salah Asuhan. Marah Rusli. Oke. Apakah kemudian akan berkiblat sepenuhnya ke Arab? Oh enggak. Di bawah lindungan Ka'bah. Ya kan? Narasi runtuhnya surau kami. Apakah kemudian akan ke Belanda? Enggak. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah murni Indonesia? Ada Siti Nurbaya. Narasi selalu ada. Kemudian narasi ini belah ketika pasca Hitler 48 jatuh. Bangsa ini mau ke kiri apa ke kanan. Yang bangun narasi dibenturkan kepada kiri dan kanan. Lahirlah Lekra sama Mani Kebu. Hasilnya narasinya macam-macam kan. Nah kemudian anak-anak sekarang tinggal ngambil narasi yang dari mana. Karena sisa-sisa narasinya masih ada. Jadi, Kan gitu. Jadi artinya apa yang kita angkat dari interpretasinya dan penjelasan Gus Muafik bahwa anak muda keinginan tahunya cukup tinggi. Tapi kemampuan kita untuk menyajikan menu dengan narasi yang cerdas, dengan keadaban, itu menjadi faktor penentu. Kalau hal-hal yang baik, nilai-nilai etik, nilai-nilai kesolehan itu tidak dikemas juga dengan cara anak muda, mungkin dia nggak akan pilih itu. Nah sementara kita bisa saksikan di media sosial itu, kontestasi ini luar biasa. Nah saya setuju dengan sampaikan oleh Gus Muafik bahwa kita harus lakukan itu. Dan hukum tidak lagi sekedar kita menggunakan tumpuannya pada hukum yang bisa menyelesaikan kontestasi dan bagian pertarungan. Tetapi edukasi, literasi. Narasi yang tadi disampaikan oleh Gus Muafik mengingatkan pada kita. Kalau orang baik hanya diam, orang cerdas dan baik tidak aktif gitu. Dan pasif gitu. Ya jangan salahkan kalau tiba-tiba anak-anak muda lebih mengonsumsi hal-hal yang keras destruktif tadi. Saya kira ini tantangan cukup serius. Contoh misalnya. Semua orang tahulah bagaimana sejarah Amerika dengan Indian.
Tetapi orang Amerika membangun ceritanya dengan Indian itu di film koboi itu berapa puluh tahun. Cina yang modern, dia tidak melupakan membangun narasi masa lalunya film kungfu. Bahkan penindasan Jepang itu difilmkan luar biasa oleh orang-orang Cina. Ya kan? Jepang membangun narasi samurainya itu kayak apa? Dulu kita Joko Sembung. Sekarang yang lagi bangun narasi K-pop Korea. Di Korea. Dibangun betul dia. Iya betul. Jepang misalnya begitu Lenspan itu ada. Gitu kan. Maka kemudian mereka sudah mulai masuk ke kebangsaannya. Ditekan oleh Cina misalnya. Amerika gak mau kalah. Narasi dia bikin aja. American Shaolin. American Kungfu suka-suka diajak. Dengan Jepang dia bangun American Samurai, American Ninja. Dia selalu punya versi Amerikanya. Kalah di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Tapi ketika kemudian anak muda Amerika melupakan Rambo ke-6 ngamuk di kota kan. Narasi itu selalu ada. Di Jepang itu yang paling susah kan menjelaskan pergeseran dari Tokugawa ke restorasi Meiji. Anak-anak milenial susah mencerna itu. Nggak susah. Tapi bahwa kemudian dia gandeng industri besar. Maka kemudian dia gandeng Warner Bros. Hollywood yang punya perangkatnya. Dia bikin Samurai X versi Rurouni Kenshin itu 1 sampai 3. Loh, kita kan bisa sebenarnya bangun narasi itu. Ini yang makanya kita lakukan narasi lintas generasi itu agar ada dialog. Dialog anak-anak muda, dialog antar generasi. Zamannya yang saya disebut dengan kolonial tadi. Terus Gus Muafik gitu. Anak-anak muda sekarang dengan gaya baru, interpretasi baru. Harus saling ngisi. Karena kalau enggak ya mereka akan mengadopsi, mereplikasi sesuatu yang di luar dalam sejarahnya. Di luar. Bahkan kadang sampah. Kemudian kira-kira nih saya sebagai anak muda gitu ya, apa sih yang kemudian saya bisa berikan kayak gitu, sumbangsikan atau kolaborasi semacam apa sih kayak gini? Itu mudah dibicarakan, susah dilaksanakan. Karena persoalannya siapa yang memulai? Kan gitu. Ada banyak hal yang catatan ini sekedar ini. Ada sekarang banyak inisiatif. Misalnya yang mulai Dr. Ari Sucito. Yang begini ini berapa orang? Kan gitu. Yang tiba-tiba kemudian mengambil sikap narasi masa depan dibicarakan, ketertinggalan masa lalu dipaksa ditarik, itu tidak menghasilkan anak muda yang banyak. Di sini Bung Ari ini nggak banyak. Kita perlu kolaborasi. Nah, apa kayak Mbak Nisa ini yang pede dengan bukan cantik itu putih, kan juga nggak banyak. Tapi memang sejarah itu tidak melibatkan banyak orang, tapi melibatkan konsistensi beberapa orang. Konsistensi, kalau dalam bahasa agama istiqomah lah. Istiqomah, konsistensi, istiqomah. Istiqomah aja jadi. Wah menarik ini. Saya kira ini catatan penting kita ya, bahwa nggak mungkin kita bekerja dan berkarya sendiri. Bisa ya bareng-bareng. Kebangsaan ini akan bisa bangun kerjasama. Gus Muafik punya pesantren, Gus Muafik punya jamaah, saya punya komunitas, Mbak Anissa juga seperti itu. Nah kolaborasi ini akan menjadi bagian catatan penting. Nilai-nilai Islam yang tadi dibedah oleh Gus Muafik selalu menjadi kekuatan, sebetulnya energi. Yang ternyata banyak universal yang bisa diungkap dari situ soal kemanusiaan. Dan nggak harus membenturkan antar agama. Dan nggak perlu harus berbenturan antar kelompok. Karena kebangsaan yang dibangun dengan prinsip nilai-nilai itu sebetulnya dulu sejak awal the founding father. Bahkan dalam sejarah agama itu sudah dipikirkan spirit tentang bernegara, spirit tentang kebangsaan itu. Saya kira ini tantangan buat milenial ya. Oke siap, jadi saya juga siap untuk berkolaborasi nih nanti. Dan biasanya apa yang tidak sesuai itu hanya masalah waktu. Pasti runtuh. Contoh, beberapa itu tadi itu saya bilang orang mohak gitu kan. Begitu dengan musim hujan dan orang harus pakai helm runtuh juga kan. Nggak bisa lagi. Musik rock kurang kuat apa? Dedengkot musik rock di Indonesia menjamur. Lipstick yang begitu 20 tahun sudah jadi rock dude.
Koplo juga. Koplo sama. Keroncong begitu elitnya dari Portugis, berarti jadi campur sari. Ini waktu. Dulu McD betapa kuatnya. Sekarang ganti pawon diso, sambelaya, rumah model Romawi. Belakangan juga udah jenuh, tiba-tiba kembali menjadi joglo. Orang ini yang dulu pernah dibicarakan dalam namanya teori siklas. Jadi manusia pasti akan mengalami fase itu. Nah, ini lagi fasenya memang fase bunyi-bunyian. Karena apa? Ini terkait dengan masalah-masalah perebutan kekuasaan baik di tingkatan lokal maupun di tingkatan internasional. Pergeseran bangsa-bangsa ini kan sedang bergeser. Amerika ke Cina. Nah ini misalnya kan sedang bergeser. Nah negara ini kan menjadi bagian dari siapa yang mau ketarik atau ditarik atau menarik. Ya kan sebagai perempuan cantik kan banyak sekali isunya yang berkembang. Kalau perempuan gak terlalu cantik gak terlalu banyak isu. Gitu ya. Karena gak terlalu menarik gitu. Gak terlalu menarik. Isu Kalau ditanya kenapa kamu banyak difitnah? Ya kan berarti kita ini jadi manusia beneran. Kalau gak ada yang mitnah yang jadi manusia gagal. Terus mungkin pesan nih buat anak-anak muda kayak gitu yang kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Saya kalau pesannya satu, sering-sering aja buka narasi lintas generasi tanpa caci maki. Mantap Gus Muafiq. Ibarat warung menunya jelas. Menunya jelas. Kenapa? Ini kan problem-problem yang sebenarnya sudah terjadi di beberapa negara. Narasi yang dibangun ini kan sebuah narasi yang sebenarnya sudah narasi lanjutan. Narasi lanjutan kan, narasi modernitas. Ini kan sudah narasi lanjutan ketika dibicarakan di Eropa. Nah kita ini agak jauh maka kemudian sekarang baru kita bicarakan. Doraemon itu dibicarakan di Jepang tahun 80. Dibicarakan anak saya tahun 2001. Gitu. Kan gitu. Nah ini kan narasi-narasi ini bergeser. Narasi agama yang misalnya kayak Hizbut Tahrir. Itu kan dibicarakan di mana? Di Palestina tahun 70-an. Di sini lagi rame, nanti juga hilang-hilang dengan sendirinya. Narasi Ikhwanul Muslimin dibicarakan di Mesir tahun 50-an, sekarang lagi dibicarakan di sini, kan gitu. Tapi narasi-narasi itu nanti juga akan lenyap. Tapi yang waras jangan ngalah, cuman itu aja. Narasi itu tidak akan pernah berhenti kalau yang waras tidak ngalah. Kalau yang waras itu ngalah ya kalah. Ini kontra narasi, ya cuman ngomong aja sudah. Ini forum-forum seperti ini mesti diperbanyak. Kalau enggak kalah. Bung Karno narasinya dikalahkan waktu itu. Tapi lama-lama juga bangun juga. Oh Bung Karno ternyata enggak begitu-begitu juga. Lama. Jadi harus memperbanyak forum-forum seperti ini ya Gus. Iya dan konsisten. Konsisten dan harus memperbanyak. Nah kalau dari Mas Hari sendiri gimana ini kesimpulan dari obrolan kita nih? Banyak hal yang perlu diperbincangkan. Tapi kadang-kadang kita harus lebih berkualitas untuk punya misi besar. Anak muda punya peran yang tantangannya sekarang banyak. Seperti yang Gus Muafiq sampaikan, kecerdasan mereka, kreativitas mereka harus berbarengan dan berkolaborasi. Narasi tetap selalu ada. Nah, narasi yang tujuannya membangun kemanusiaan, keadaban dan kebangsaan, itu yang harus kita perbanyak, kita perluas dan butuh kolaborasi. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali ini. Terima kasih Mas Hari dan juga Gus Muafiq. Dan tentunya sebelum acara berakhir ini kita ada kenang-kenangan ya. Yang pertama ada kita punya. Ya, ini ada kaos dari narasi lintas generasi. Pegang. Ya. Biar jelas kalau saya dikasih. Biar sah itu ya Gus ya. Dan juga ini tadi lukisannya dari Mas Suryadi Swindel nih sudah jadi. Tolong disorot tuh. Boleh kita lihat. Bentar, Mana ini lukisannya? Mirip kan Mas? Yang jelas nggak mirip sama Vanessa. Iya. Oke, terima kasih ya Gus Muafiq, terima kasih juga Mas Hari. Terima kasih sudah menyaksikan narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki dan acara ini dipersembahkan, diproduksi oleh Jampro Kreatif in Association with Sanggar Maus Tradisi
Diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity dan supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Tentunya tetap saksikan terus narasi lintas generasi karena kita semakin punya nanti episode-episode selanjutnya selalu ada narasumber yang menginspirasi dan dialog-dialog yang hangat yang akan membangun kita. Dan ingat, diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Irtami, saya pamit undur diri. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.